Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal melalui Al-Iman TV, melalui Suara Al-Iman, yang senantiasa kita memohon kepada Allah agar keimanan kita ditambahkan, dikuatkan, dan bahkan diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini lanjutan bab Al-Hajab. Bab Al-Hajab, insyaallah bahasan kita akan kembangkan ataupun perbanyak latihan-latihan, contoh-contoh kasus. Karena al-faraid sangat membutuhkan pengembangan pemahaman dengan menyelesaikan beberapa kasus. Telah dijelaskan tentang Al-Hajab, definisinya, macam-macamnya secara pokok. Kemudian hajab hirman dan kaidah-kaidahnya, dan yang akan kita bahas adalah hajab an-nuqsan. Jadi guna menyambung bahasan kita kali ini, kita sampaikan pokok-pokok yang telah dijelaskan tentang hajab. Jadi al-hajbu telah dijelaskan tentang definisinya, macam-macamnya, kemudian kaidah-kaidah tentang, jadi ini definisinya sudah jelaskan. Macam-macamnya nanti ada hajab. Hajab dengan sifat. Dan yang kedua, hajab dengan seseorang perorangan. Kemudian ada hajab hirman, ada hajab, nuqsan. Jadi nanti hajab ini ada yang hirman, ini maaf di sini ada dua macam, hajab hirman dan ada hajab nuqsan. Hajab hirman, kaidah-kaidahnya telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Dan insya Allah kita di penghujung, yaitu pembahasan hajab nuqsan. Definisi hajab, sekedar mengulangi sedikit. Hajab, terhalangnya ahli waris dari mendapatkan hak warisnya, baik karena adanya sifat. Sifat ini ada 3, telah kita jelaskan, yaitu budak, kemudian pembunuh, dan beda agama. Jadi terhalangnya ahli waris
karena baik secara keseluruhan atau sebagian. Terhalangnya ahli waris dari mendapatkan hak waris baik secara keseluruhan atau sebagian. Entah itu dengan sifat atau dengan perorangan. Dengan sifat ada 3, dengan perorangan ada macamnya hajab hirman, artinya terhalang secara keseluruhan oleh ahli waris yang lain. Sedangkan hajab nukson, berkurangnya hak karena adanya ahli waris yang lain. Nah, ini kita akan jelaskan hajab an-nukson. Jadi hajab nukson kita akan lakukan dengan contoh-contoh. Seorang meninggalkan istri dan ayah. Kita ambil 2 contoh. Dari contoh ini nanti kita bisa mudah memahami yang dimaksud dengan hajab nukson. Jadi nukson ini berkurang. Berkurangnya hak bagian ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Di antara contoh hajab nukson, kalau ini anggaplah 2 masalah, 2 kasus, istri dan seorang meninggalkan istri dan ayah. Di kasus yang lain, seorang meninggalkan istri dan anak laki-laki. Dalam kasus yang pertama, istri mendapat bagian 1/4 dan ayah asobah sisanya 3/4. Pada kasus yang kedua, seorang meninggalkan istri dan anak laki-laki. Istri mendapatkan 1/8, anak laki-laki sisanya. Kalau kita perhatikan pada kasus 2 kasus ini, baik itu pada kasus pertama istri dengan ayah haknya 1/4, sedangkan istri dengan anak 1/8. Inilah contoh hajab nukson. Artinya dengan adanya anak laki-laki, hak seorang istri menjadi 1/8. Hak seorang istri menjadi 1/8. Jadi di sini contoh hajab nukson. Baik, contoh yang lain kita bisa balik. Seorang meninggal, anggaplah yang meninggal perempuan. Yang ditinggal suami. Contoh yang sama, kita ganti istri menjadi suami. Artinya mayatnya adalah seorang wanita yang ditinggal suami dan ayah. Pada contoh yang kedua, suami dengan anak laki-laki. Pada kasus yang pertama, suami dengan ayah, suami mendapat bagian setengah. Suami mendapat bagian setengah. Pada kasus yang kedua, suami mendapat bagian 1/4. Ini adalah ketetapan Allah
dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Kalau kita perhatikan di sini, pada kasus yang kedua, suami mendapatkan 1/4 karena adanya anak. Dengan kata lain, adanya anak menghalangi atau menghalangi bagian suami dari setengah menjadi 1/4. Jadi adanya anak, bagian suami berkurang. Nah ini digolongkan hajab nukson. Digolongkan hajab nukson. Karena adanya anak, maka suami mendapat 1/4. Baik, contoh yang lain. Masih contoh, kita ganti. Saya seringkali sampaikan kepada penuntut ilmu, faraid ini seakan-akan bermain puzzle gitu aja. Ini dipasang di sini, diganti lagi, dipasang lagi ke sini. Contoh yang lain, seorang meninggalkan ibu dan ayah. Ini contoh yang ketiga ya. Ini contoh yang ketiga. Kasus seorang meninggalkan ibu dan ayah. Ibu kandung, ayah kandung. Di kasus yang lain, seorang meninggalkan ibu dan anak laki-laki. Ibu dan anak laki-laki. Perhatikan bagian ibu. Jangan dilihat bagian ayah dan anak laki-laki. Bagian ibu. Pada kasus yang pertama, ketika seorang meninggalkan ibu dan ayah, ibu mendapatkan 1/3. Dan ini didasarkan atas firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ketika pada kasus yang kedua, ibu dengan anak laki-laki, maka di sini ibu mendapat 1/6. Lagi-lagi dengan adanya anak, si mayit memiliki anak. Maka ibu mendapatkan 1/6. Bagiannya berkurang, artinya ini tergolong hajab nukson. Keberadaan anak laki-laki menghalangi ibu dari mendapatkan 1/3 menjadi 1/6. Nah ini termasuk hajab nukson. Baik. Jadi hajab nukson yaitu, kalau kita kembali kepada definisinya, hajab nukson an yujada syakhsun yamna'u akhar min irsihil aksar ilal aqal. An yujada syakhsun, adanya seorang ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya dari haknya yang lebih banyak menjadi lebih sedikit. Hajab nukson dari contoh-contoh tadi didefinisikan oleh al-muallif hafizahullah, an yujada syakhsun yamna'u akhar min irsihil aksar ilal aqal. Adanya ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain dari hak warisnya yang besar menjadi yang kecil. Perhatikan ibu. Ibu jika dengan ayah mendapatkan 1/3. Namun ketika ibu dengan anak laki-laki, ibu mendapatkan 1/6. Adanya anak laki-laki, ahli waris anak ini menghalangi
ibu dari bagiannya yang besar ke yang kecil. Contoh yang sebelumnya, suami dengan ayah, suami dengan anak laki-laki. Ketika suami dengan ayah si mayit, maka suami mendapatkan setengah. Namun ketika suami dengan anak laki-laki, artinya si mayit memiliki anak laki-laki, maka suami mendapat bagian 1/4. Contoh yang sebelumnya tadi kita contohkan istri dengan ayah, istri dengan anak laki-laki. Adanya anak laki-laki menjadikan istri mendapat hak 1/8. Nah ini contoh-contoh hajab nukson. Memang di sana ada istilah-istilah yang diistilahkan oleh muallif. Ada intiqalat, ada izdihamat. Nah ini istilah-istilah ini kita lewati saja. Kita sampaikan contoh-contohnya aja. Baik. Di antara contoh-contoh yang dicontohkan oleh muallif, oleh penulis, hafizahullah, ayah. Kalau tadi, nah ini kita tambahkan yang termasuk hajab nuksan juga ya. Anggaplah ini, tadi kita contohkan ibu dan ayah. Ada ibu dan anak laki-laki. Misalkan ada ibu, ayah, anak laki-laki. Si mayit masih memiliki ibu, si mayit memiliki ayah, si mayit memiliki anak laki-laki. Perhatikan di sini bagian ayah 1/6, 1/6, dan di sini ini ayah ini pun termasuk kena hajab nukson. Ayah dan ibu kena hajab, istilahnya hajab nukson, karena adanya anak laki-laki. Jadi adanya anak laki-laki menjadikan ayah ibu masing-masing 1/6, 1/6. Dan ini didasarkan atas firman Allah An-Nisa ayat yang ke-11. An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi ini termasuk juga hajab nukson, karena adanya anak laki-laki. Baik. Kemudian di antara contoh yang lain yang digolongkan hajab nukson, ini kita sekali lagi pada kesempatan kali ini kita banyak lakukan beberapa contoh-contoh ya. Baik. Di antara contoh yang dicontohkan di sini, seorang meninggalkan satu anak perempuan dan paman, dan yang kedua satu anak perempuan dan anak laki-laki. Kita lakukan contoh-contoh. Jadi kita hapus bagiannya. Jadi ini kita lakukan contoh-contoh hajab nukson ya. Beberapa contoh hajab nukson. Saya menggunakan istilah hajab nukson ini aja, tidak menggunakan istilah selanjutnya, di sana banyak. Kita hindari, kita lakukan contoh-contoh aja. Seorang meninggalkan satu anak perempuan dan amun, yaitu paman. Saya sengaja menggunakan istilah am karena kadang
Kalau istilah paman gitu saja nanti bisa disalahfahamkan takutnya. Kasus yang satunya 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Berarti kan 2 contoh ini. Anggaplah ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. Atau 2 kasus ya. Pada kasus yang pertama, seorang meninggalkan 1 anak perempuan, haknya setengah. Paman asobah. Paman asobah. Kita contohkan dengan kita letakkan hartanya. Anggaplah hartanya 300 juta misalkan. Misalkan. Di sini 150. Di sini sisanya 150. Supaya jelas ya. Baik. Pada kasus yang kedua. 1 anak perempuan dengan 1 anak laki-laki. Oh, ini setengah, ini sisanya. Salah. Yang betul adalah ini nanti asobah. 2:1. 2:1 asobah. Anak perempuan 1 gendongan, sebagian bahasanya membahasakan begitu. Anak laki-laki 1 pikulan. Namanya mikul, muka belakang. Kalau bahasa Al-Quran, lidzakari mislu hadzal unthayain. Ini bahasa Al-Quran. An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi ketika ada kasus 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, bukan 1 anak perempuan setengah, sebagaimana di sini setengah. Tidak demikian. Ini salah. Asobah 2:1. Artinya apa? Anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Anak perempuan 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian. Jika hartanya, dengan harta akan kita tahu, 300 juta anggaplah. Kita samakan dengan yang di sebelahnya. 100 juta, 200 juta. Mana hajab nuksonnya di sini? Ini hajab nukson. Di sini termasuk hajab nukson. Di sini 1 anak, di sini sama 1 anak perempuan. Tapi di sini bagiannya kurang karena dengan anak laki-laki. Di sini dia ketika seorang diri, maka di sini setengah, tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan lainnya. Jadi ini juga termasuk contoh hajab nukson. Artinya anak perempuan, 1 anak perempuan ini, kalau kita lihat ya, 300 juta, di sini 150, di sini 100, sudah kelihatan. Nah ini juga termasuk hajab an-nuqsan. Baik. Di antara contoh-contoh yang lain, kalau di sini ada istilah-istilah yang digunakan oleh muallif, ada intiqalat, perpindahan, ada izdihamat karena banyaknya ahli waris, tapi semuanya satu, yaitu hajab nukson. Termasuk hajab nukson ya, Nah ini kadang
Ini dicontohkan di sini termasuk wajib nukson. Seorang meninggalkan sebagaimana di kitab ini ya, saya sampaikan. Seorang istri, nenek, kemudian saudara perempuan dan paman. Baik. Kita contohkan yang lain. Seorang meninggalkan istri, satu orang istri, satu nenek, satu saudara perempuan kandung, sebapak misalkan, dan di kitab itu dijelaskan ada tambahan, paman ya, paman, atau paman. Kita pasang sebelahnya, seorang meninggalkan 2 istri, 2 nenek, 1 saudara perempuan sebapak, dan amun atau paman. 1. Jadi anggaplah ini contoh yang kesekian kalinya. Kita bandingkan 2 contoh ini. Seorang meninggalkan istri. Kita lihat, ada enggak anak? Oh, tidak ada anak. Nenek, 1 saudara perempuan kandung, paman, sisanya. Perhatikan ya, untuk kayak saudara perempuan kandung, ini dilihat jumlahnya. Jumlah itu penting sekali dalam faraid nantinya. Baik, di sini kita lihat juga dua istri, 2 nenek. Kalau kita lihat sama sebetulnya. Sama. Istri 1/4. 2 istri juga 1/4. Nenek 1/6. 2 nenek juga 1/6. Satu anak saudara perempuan bapak setengah, 1 saudara setengah. Baik. Kita contohkan dengan nominal. Anggaplah peninggalannya kita ambil yang mudah. Kita samakan. Anggaplah peninggalannya 120 juta. Seperempatnya di sini 30 ya. 1/6-nya 20, setengahnya 60, dan sisanya 90, 30 ya. Maaf. Di 60, 80, sisanya 10 ya. Afwan, sisanya 10. Baik. Di sini juga kita bikin sama. Karena hartanya sama. 30, 20, 60, dan 10. Sampai di sini tidak ada perbedaan. Sampai di sini tidak ada perbedaan. Namun, nah di sini. Ini nantinya dibagi 30 di sini. Nah, ini juga digolongkan oleh muallif
digolongkan oleh ahli faraid termasuk hajab nukson izdihamat. Maksudnya apa izdihamat? Adanya lebih dari satu orang. Ini kan istri ada dua, nenek ada dua. Dengan kata lain nantinya 30 ini dibagi dua, 15 juta, 15 juta. Nenek 20 dibagi. Kalau satu nenek mendapat 20, kalau dua nenek ya dibagi 10. Ini termasuk hajab nukson. Jadi yang di sini ini termasuk hajab nukson. Termasuk hajab nukson karena jumlahnya lebih dari satu atau berbilangnya jumlah istri. Loh di sini kalau istrinya 4, jadi kita tinggal ganti. Istrinya 4 misalkan. 30 juta tetap. Tinggal dibagi 4. Ya. Jadi 7,5. Masing-masing 7,5. Nah, ini masuk pada hajab nukson. Baik, jadi kita lakukan contoh-contoh aja di sini yang di antara contoh-contoh yang disebutkan di sini seorang meninggal, ini contoh yang gampang juga. Contoh yang banyak dijumpai. Seorang meninggalkan satu anak laki-laki misalkan. Hartanya 500 juta. Kasus yang lain memiliki anak 5 laki-laki. Harta 500 juta. Pada contoh yang pertama, ketika seorang meninggal punya satu anak laki-laki, tidak ada ahli waris yang lainnya, maka bagiannya 500 juta semuanya untuk anak laki-laki, satu anak laki-laki. Pada contoh yang kedua, seorang meninggal memiliki 5 anak laki-laki dengan peninggalan 500 juta, maka masing-masing 100 juta, 100 juta, 100 juta. Nah, ini di antara hajab nukson, izdiham fit taksib, berbilangnya asobah. Artinya asobahnya lebih dari satu. Asobahnya lebih dari satu. Ini yang dicontohkan oleh al-muallif. Sama halnya tadi misalkan di sini amun. Bagaimana kalau di sini paman ini, di sini ada satu paman, di sini ada 5, pamannya ada 5. Tetap bagiannya ini tinggal dibagi 5. Ya 2 jutaan ya. Masing-masing 2 juta. Jadi intinya di sini berbilangnya asobah akan mempengaruhi bagian-bagiannya, hak-hak dan bagiannya. Baik, kita tambahkan sedikit atau yang terakhir atau yang dicontohkan oleh mu'allif di sini tentang masalah asobah ini, hajab ya, hajab. Selanjutnya di sini dicontohkan atau contoh-contoh yang lain yang disebutkan di sini oleh penulis hafizahullah. Seorang meninggalkan baik. Seorang meninggal
Tadi kita contohkan dua nenek ini juga sudah. Ya, kesimpulannya demikian aja. Ini ada contoh-contoh yang lain yang kurang tepat sebetulnya, maksudnya untuk disampaikan pada kesempatan ini. Nanti insya Allah di contoh-contoh yang lain insya Allah. Jadi intinya hajab nukson, kesimpulannya ya, hajab nukson itu adalah sebagaimana dikatakan oleh muallif, an yujada syakhsun yamna'u akhar min irsihil aksar ilal aqal. Adanya ahli waris yang lain yang mencegah, menghalanginya dari mendapatkan hak waris yang banyak menjadi sedikit. Adanya ahli waris yang lain yang menghalangi ahli waris lainnya dari haknya yang banyak ke yang sedikit. Ibu ketika tidak ada anak, si mayit tidak memiliki anak, mendapat 1/3. Ketika ada anak, maka ibu mendapatkan 1/6. Suami, istri juga demikian. Tidak ada anak, suami mendapatkan setengah. Dengan adanya anak, suami mendapatkan 1/4. Istri dengan adanya anak mendapat 1/8, tidak ada anak mendapat 1/4, dan seterusnya. Dan tadi kita contohkan juga asobah atau jika ada ahli waris lebih lebih dari satu, seorang meninggalkan satu anak laki-laki, harta 300 juta, dia semuanya mendapatkan peninggalan. Kasus yang kedua, seorang meninggalkan 3 anak laki-laki, harta 300 juta, maka 300 juta dibagi 3, 100. Nah, ini beberapa contoh akan hajab nukson. Nah, ini sekali lagi kesimpulan beberapa contoh hajab nukson yang disampaikan oleh al-muallif. Insyaallah kita lanjutkan di bab yang lain pada kesempatan mendatang, masih tentang masail faraid insyaallah melalui kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Kita cukupkan bahasan kita kali ini dan insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.